الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di surah As-Saff. Dan saya ingatkan bahwasanya apa yang sudah kita baca dari ayat itu hendaknya dihafalkan ya. Surah Al-Mumtahanah berarti sudah dihafal semua. Ya, jadi periksa ya. Coba dicek. Nanti ganti ya Pak. Nanti ada teman-teman bagi tugas. Ada yang cek ini, periksa. Tape. Jadi jangan sampai lewat. Karena ini cuma setengah halaman maksimal ya. Setengah halaman maksimal kita dalam satu pertemuan. Karena bahkan kurang. Jadi mudah insya Allah ya. Dan pelajaran ini hanya dari Senin sampai Kamis. Ya, Senin sampai Kamis. Paling maksimal dalam sepekan cuma 4 kali. Tape. Jadi antum bisa manfaatkan ini. Kalau antum bisa perhatikan, ini lumayan satu pekan sekitar satu lembar. Ya, pekan satu lembar. Tape. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Mana fa'ilnya? Ma mausulah fi mahalli raf'in fa'il. Itu seluruh fis samawat yang berada di langit-langit wa ma fil ard dan seluruh yang berada di bumi. Itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Perhatikan tafsirnya di bawah. Nazzahallaha maf'ulun bihi. Nazzahallaha an kulli ma la yaliqu bihi. Kullu fa'il dari nazzaha. Kullu ma fis samawati wa ma fil ard. Telah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perkara yang tidak pantas untuk Allah. Kullu, seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Ya, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi itu nazzahallaha an kulli ma la yaliqu bihi. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perkara yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala.
Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan di tafsirnya Taisir Karimir Rahman di surah As-Saff ini, kata beliau rahimahullah, wa hadza bayanun li'azamatihi ta'ala wa qahrih. Ya, ayat ini berisi penjelasan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa qahrihi, dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalla jami'ul khalqi lahu tabaraka wa ta'ala. Dan seluruh makhluk itu dhalla, itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kita baca dzulli, yaitu rendahnya, tunduknya seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jami'a ma fis samawati wal ardi yusabbihuna bihamdillahi. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya seluruh yang di langit dan bumi itu bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bihamdillah, dengan memuji Allah, wa ya'budunahu, dan beribadah kepadanya, wa yas'aluna hawaijahum, dan mereka meminta kepada Allah hajat-hajat mereka. Baik. Kan tetapi ya, kalau kita lihat makhluk-makhluk, ya, kita tidak tahu bagaimana kaifiyah mereka bertasbih. Walakilla tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Intinya Allah sudah khabarkan, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim, ay wa huwal azizul ladzi la yaghalabu. Adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz yang tidak akan terkalahkan, Maha perkasa, Al-Hakimu fi aqwalihi wa af'alihi, Maha bijaksana dalam ucapan dan perbuatannya. Baik. Dan di tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, di akhir cetakan itu beliau menyebutkan pembahasan tentang makna-makna dari Al-Asmaul Husna. Ya, begitu pula Syekh Abdul Razak hafizahullah punya kitab namanya Fiqih Al-Asmaul Husna, Fiqhul Asmaul Husna. Itu nanti bisa lihat-lihat ya, kalau punya bukunya bisa lihat makna Al-Aziz, Al-Hakim, beliau uraikan. Bisa dipahami? Untuk lebih dalam lagi. Karena di tafsir Muyassar ini ringkas-ringkas ya. Al-Aziz alladzi la yaghalab, itu hampir setiap lewat Al-Aziz seperti itu dijelaskan. Yang Maha perkasa yang tidak terkalahkan. Al-Hakim fi aqwalihi wa af'alihi. Ini ringkas sekali. Kalau antum mau lebih dalam, antum bisa baca buku Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Yaitu Fiqhul Asma'il Husna, fikih tentang al-asma al-husna. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Perhatikan lima. Ya, ini di pelajaran Durusul Lughah ya, ada ya? Baik. Durusul Lughah jilid berapa itu? Lupa sudah. Baik. Jadi kita sudah pelajari di Durusul Lughah jilid 1. Ya, ma istifhamiyah, artinya apa? Ya, pertanyaan ma. Karena ma banyak, ya, ada istifhamiyah, ada yang lainnya. Ma artinya apa? Ketika ma ini, ya, ma bergabung dengan huruf jar sebelumnya, ya, dengan makna istifham, dengan makna pertanyaan, maka kaedahnya alifnya dibuang. Paham ini? Jadi ma istifhamiyah, ma yang artinya pertanyaan, itu kadang dia bergabung dengan huruf jar sebelumnya. Seperti sini. Ma sebelumnya li. Ya. Bisa dipahami? Kaedahnya, kalau ma istifhamiyah ini bergabung dengan huruf jar sebelumnya, maka alifnya dibuang. Jadi pendek ma-nya. Contoh apa yang kita hafal di juz 30. Awal juz 30 apa? Amma yatasa'alun. Kenapa tidak dibaca amma? Padahal ma itu istifhamiyah. Malah itu tanda bahwasanya itu ma istifhamiyah. Ketika alifnya dibuang. Kapan alifnya ada? Berarti bukan ma istifhamiyah, tapi ma mausulah. Itu rumusnya. Ma yang isim mausul. Kapan ada alifnya? Di sini alifnya ada alif atau tidak? 5. Hah?
pendek. Alifnya tidak ada. Berarti apa? Ma di sini ma istifhamiyah. Jadi ma di sini adalah ma istifhamiyah. Kenapa bisa kita tahu? Karena alifnya dibuang. Dan ini banyak ya. Amma ya. Qalu fima kuntum dalam ayat tentang orang-orang yang tidak berhijrah. Para malaikat bertanya, qalu, mereka berkata, fima kuntum? Di mana kalian? Kenapa kalian masih di sini tidak berhijrah? Amma yatasaalun, pendek ya. Sama di sini. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian berkata apa yang kalian tidak lakukan? Bisa dipahami? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh telah besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah ketika kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan. Ya subhanallah, ancaman yang sangat mengerikan. Murka Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Baik. Sama di dalam surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan? Ya, kemudian kalian melupakan diri kalian? Ya, pada dalam keadaan kalian membaca Alkitab, tidakkah kalian berakal? Baik. Perhatikan tafsirnya, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah wa amilu bi syar'ih. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya. Karena keimanan itu dengan hati, lisan dan anggota tubuh. Ya, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota tubuh. Itu keimanan. Baik. Lima taquluna ma la taf'alun lima ta'iduna wa'dan au taquluna qawlan. Terus kelanjutannya itu wala terus apa bacanya situ? Ini apa bacanya ini? Hah? Tufuna? Tafauna? Atau tafununa? Tafuna bihi. Senior. Tafuna bihi. Ya, dari wafa yafi. Baik. Mengapa kalian ta'iduna? Dari wa'ada ya'idu. Kenapa kalian berjanji dengan wa'dan, dengan sebuah janji? Atau taquluna qawlan, atau kalian mengucapkan sebuah ucapan. Wala tafauna bihi. Tapi kalian tidak menunaikannya. Kalian berjanji dengan ucapan, mengucapkan sesuatu, kamu tidak laksanakan janji tersebut. Atau kamu mengucapkan sebuah ucapan ya, yang kalian tidak lakukan. Baik. Apalagi kita sudah memerintah ya. Ya, memerintah sesuatu yang kemudian kita tidak melakukannya, atau melarang sesuatu kemudian kita yang melakukannya. Perhatikan tafsir sebutkan wa hadza inkarun ala man yukhalifu fi'luhu qawlahu. Hati-hati. Fa'il dan maf'ulun bihi-nya jangan tertukar ya. Wa hadza inkarun ala man yukhalifu fi'luhu qawlahu. Dan ini pengingkaran sangat keras dari Allah terhadap orang yang fi'luhu, perbuatannya itu yukhalif, menyelisihi ucapannya. Dia ngomongnya begini, perbuatannya begini. Ya. Dan tahukah kita dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah mengkhabarkan tentang seorang lelaki di neraka jahanam yang terburai ususnya. Ya, kalau bahasa Makassar tahambur ususnya. Keluar dari perutnya tahambur. Kemudian dia berputar-putar. Sebagaimana keledai berputar-putar mengiringi penggilingan. Ya, kesakitan dia. Putar-putar. Penghuni neraka mengenali orang ini. Sosok orang yang tidak asing bagi mereka ketika hidup di dunia. Dikenal. Mereka berkata kepada fulan ini yang tahambur ususnya, keluar ususnya, kemudian dia berputar-putar, kesakitan, menderita. Katanya, ya fulan, kenapa kau di sini? Maksudnya kenapa masuk neraka? Bukankah kamu dahulu memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar? Ya. Jadi penduduk neraka kenal ini orang. Kenapa kau masuk neraka? Seperti kami. Ya. Ditanya. Bukankah kamu dulu amar ma'ruf nahi mungkar? Kamu yang perintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar?
Apa dia bilang ini orang yang tahambur ususnya? Dia bilang, "Iya betul, saya nih itu. Tapi saya memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf tapi saya tidak lakukan dan saya larang kalian dari kemungkaran tapi saya lakukan." Berarti apa? Perbuatannya menyelisihi eh perbuatannya menyelisihi apa? Ucapannya. Dia perintah kepada yang ma'ruf tapi dia tidak lakukan dan dia melarang dari kemungkaran, kemudian dia melakukannya. Bisa dipahami? Baik. Perhatikan ancamannya. Kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Maqatan, maqatan. Kenapa masuk kabura maqatan? Sampingnya. Eh, kenapa masuk kabura maqatan? Hmm, apa? Tamyiz, ya. Sungguh sangat besar maqatan, kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tafsirnya. Kabura ay 'azuma. Maqatan ay bughdhan. Ya, sungguh sangat besar bughdhan, kebencian indallah di sisi Allah. Kapan itu? An taqulu ma la taf'alun. Ketika kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan. Ay an taqulu bi alsinatikum ma la taf'alunahu. Sangat besar kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian apa yang kalian tidak lakukan. Baik. Ini tentunya peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Balik telah dijelaskan dalam hadis yang kita sebutkan dengan makna bahwasanya ini sebab seorang ya mendapatkan siksa dalam neraka. Berarti dosa besar, ya dosa besar. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa." Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, shaffan, dalam keadaan bersaf-saf. Ka'annahum bunyanun marsus. Ya, seakan-akan mereka seperti bangunan yang sangat sangat kokoh. Ya. Perhatikan tafsirnya ay innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun mutarassun muhkamun la yanfudhu minhul adu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan bersaf-saf, berbaris. Seakan-akan mereka adalah bunyan, bangunan yang sangat kokoh, sangat kuat yang tidak bisa ditembus oleh musuh. La yanfudhu minhu al-adu. Ya, tidak bisa ditembus oleh musuh. Jadi pahami? Baik. Kemudian disebutkan dalam tafsir lanjutannya wa fil ayati, dalam ayat ini bayanu fadlil jihadi wal mujahidin. Dalam ayat ini, yaitu ayat yang keempat, terdapat penjelasan tentang keutamaan jihad di jalan Allah dan orang-orang yang berjihad. Bisa dipahami? Karena Allah sebutkan apa? Yuhibbu. Allah cinta. Ini penetapan tentang sifat mahabbah. Allah cinta orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah yang sangat sangat besar. Kenapa dikatakan ini keutamaan jihad dan al-mujahidin? Li mahabbatillahi subhanahu li ibadihil mu'minin. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kapan? Idza saffu muwajihina li a'da'illahi yuqatilunahum fi sabilih. Itu ketika mereka bersaf-saf, saffu.
Ya, soffan itu bersaf-saf, berbaris, muwajihin, dalam keadaan mereka menghadapi ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yuqatilunahum fi sabilih. Yang mana mereka memerangi mereka di jalan Allah, itu fi sabilillah, jihad yang syar'i, jihad yang syar'i. Jadi kalau cuma melakukan penyerangan, ya pengeboman, ya orang tenang-tenang tidak ada jihad, tiba-tiba lapuk sana, lapuk sini, meletus sana, meletus sini, ini bukan jihad. Ya, bukan jihad. Nah, kalau kata mereka jihad, tapi kita katakan iya jihad, jihad tidak syar'i. Ya, bisa dipahami? Baik. Apalagi sampai membunuh dirinya, bom bunuh diri, tidak ada jihad bunuh diri, tidak ada. Bunuh diri tetap haram. Ya, bunuh diri, ya, apapun alasannya itu dosa besar. Kata Nabi SAW, orang yang membunuh dirinya dia akan disiksa dengan apa? Dengan cara bagaimana dia membunuh dirinya. Dan itu sakit ya, jangan kira. Ya, sangat menyakitkan. Dia bunuh dirinya dengan bom, maka nanti di hari kiamat dalam neraka dia akan disiksa dengan hal tersebut, hal yang sama. Dia bunuh dirinya dengan pisau, dengan ini, ya minum racun, minum baygon, dia akan disiksa dengan hal yang sama. Nauzubillah. Ya, baik. Itu bukan jihad, ya. Tidak ada jihad dalam bentuk bunuh diri. Bahkan kita pernah sebutkan ya kisah seorang yang berjihad di jalan Allah, berperang, bahkan dia terluka dengan luka yang sangat parah. Kemudian dia tidak sabar, ya menanggung sakit dari luka tersebut. Kemudian dia apa? Dia tancapkan pedangnya di tanah, ya pegangannya di bawah, ya tajamnya di atas, kemudian dia jatuhkan dirinya, ya dadanya pas di ujung, ya paham ini? Sehingga tembus, dia bunuh dirinya. Dilaporkan ini kepada Nabi SAW, maka dikatakan orang itu di dalam neraka. Jadi dia sudah berjihad di jalan Allah tapi masuk neraka. Kenapa? Bunuh diri. Ya. Jadi ini sekali lagi bukan jihad, ya. Tidak ada ajaran seperti itu dalam Islam. Ya, mengebom, ya melakukan penyerangan di polsek, polres, di polda, di sini, di situ, tidak ada, ya. Tidak ada seperti itu. Ajaran jihad yang syar'i. Adapun yang kita bahas di sini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad yang syar'i. Yuqatiluna fi sabilihi. Ya, saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kemudian yang terakhir ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idz qala Musa liqaumih. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Ya qaumi, wahai kaumku. Qaumi mimnya di kasrah. Ini pertanda bahwasanya ada ya mutakallim yang dihapus, takhfif. Lima tu'dzunani, mengapa kalian menyakiti diriku? Perhatikan lima sama dengan yang di atas? Sama? Berarti ini ma apa? Mimnya ini apa? Ma istifhamiyah. Ma yang artinya pertanyaan. Kenapa kita bisa tahu? Karena alifnya dibuang. Karena seandainya dia mau mausulah, pasti alifnya ada. Baik. Mengapa kalian tu'dzunani, menyakiti diriku? Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Padahal kalian sudah tahu bahwasanya sungguh diriku adalah utusan Allah kepada kalian. Bisa dipahami? Perhatikan tafsirnya. Ai wa idz qala Musa liqaumihi ay wadhkur liqaumika ayyuhar rasul. Sebutkanlah kepada kaummu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hina qala Nabiyullah Musa alaihi salamu liqaumih. Itu ketika Nabi Musa, Nabi Allah, itu Nabi Musa alaihissalam itu berkata kepada kaumnya. Lima tu'dzunani, ay lima tu'dzunani bil qawli wal fi'li. Mengapa kalian menyakiti diriku dengan ucapan dan perbuatan? Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum, ay wa antum ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Dalam keadaan kalian sudah tahu bahwasanya saya adalah Rasul Allah, utusan Allah kepada kalian. Ya, kalian silakan lihat, ya, antum silakan lihat kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah bagaimana sifatnya Bani Israel. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haq. Yaqtuluna nabiyyin, mereka membunuh para nabi
tanpa ada alasan yang benar. Dan memang itu sifatun kasyifah. Membunuh para nabi tidak ada satupun alasan yang bisa dibenarkan. Dalam surah Ali Imran, wa yaqtulunal anbiya'a, ya, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq. Mereka membunuh para nabi. Wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti. Mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan. Ini sifat mereka. Ngeri ini Bani Israel. Paham ini? Siapa nabi yang kalian hafal yang berhasil mereka bunuh? Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Bahkan Nabi Isa sendiri mau dibunuh, tapi tidak berhasil. Mana Nabi Isa sekarang? Di atas langit. Masih hidup? Sudah meninggal? Masih hidup. Bisa paham ini? Ini sifatnya ngeri Bani Israel ini. Kaum yang sangat keras. Paham ini? Menyakiti Nabi ya dengan dengan perbuatan. Ucapan gimana? Ada juga ucapan. Pernah dengar kisah ya batu yang bisa lari? Batu besar bisa lari. Pernah dengar kisahnya? Ini berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ya dahulu ya beliau hidup di tengah Bani Israel. Ketika beliau mandi, ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Ketika beliau mandi, itu beliau mandi sendirian. Adapun Bani Israel mandinya sama-sama. Itu ketika itu Allah alam ini syariatnya mungkin dibolehkan mandi bareng-bareng, saling melihat satu sama lain. Jadi Nabi Musa mandi sendiri. Bani Israel bikin gosip, bikin cerita. Ya, berburuk sangka kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tidaklah dia mandi sendiri, tidak mau gabung sama kita kecuali karena ada sesuatu pada dirinya. Ada cacatnya dan semisalnya. Coba lihat. Ini dengan dengan apa? Ucapan. Diceritai nabinya. Rasulnya diceritai, digosipi di belakang. Karena Nabi Musa tidak mau mandi sama-sama. Sekali lagi ini yang syarat dahulu ya. Sekarang tidak boleh kita seperti itu. Mandi sama-sama, baku lihat aurat, tidak boleh. Sudah. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan tuduhan keji tersebut. Membersihkan ya Nabi Musa alaihissalam. Ternyata apa? Ketika beliau mandi, Nabi Musa alaihissalam mandi, beliau buka bajunya, simpan bajunya, pakaiannya di mana? Di sebuah batu yang besar. Ya, Allah inginkan ya agar Nabi Musa bersih dari tuduhan ya cacat tersebut, ya. Tuduhan keji tersebut bahwasanya pada diri beliau ada cacat. Ternyata batunya lari. Ya, batu yang di situ ada bajunya Nabi Musa alaihissalam, batunya lari. Tahu lari? Ya. Ini bukan fiksi, bukan kartun, asli. Ya. Batunya lari membawa bajunya Nabi Musa. Sehingga apa? Apa yang dilakukan Nabi Musa? Diam-diam tidak dikejar batunya. Saubi hajar. Pakaianku batu. Nah, ini dipanggil batunya. Batu lari. Bajuku, pakaianku batu. Dikejarlah batu tersebut melintasi Bani Israel yang juga sedang mandi atau sedang berkumpul. Dilihatlah dirinya Nabi Musa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ternyata tidak ada cacatnya sedikit. Paham ini? Bisa paham ini? Ini coba lihat. Mereka ganggu, sakiti Nabi Musa dengan ucapan dan perbuatan. Diceritai. Paham ini? Sampai pas didapat batunya, dipukul batunya, berbekas pukulannya Nabi Musa di batu itu. Kerasnya itu pukulannya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Bisa dipahami? Syahidnya sini, ini Bani Israel, ini menyakiti. Ya. Nabi dan Rasul yang diutus kepada. Bahkan mereka membunuh. Ya, paham ini? Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Yang ucapan dengan perbuatan. Ya, Nabi Musa tanya, kenapa kalian sakiti saya? Tu'dzunani. Padahal kalian sudah tahu saya adalah Rasulullah, ya utusan Allah kepada kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, maka Allah palingkan hati mereka. Perhatikan tafsirnya. Ini bagus sekali dicermati. Ai falamma adalu 'anil haq. Coba lihat.
Jadi zagu ay falamma adalu 'anil haq, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran. Coba lihat. Ma'a ilmihim bihi, disertai dengan mereka sudah tahu tentang kebenaran tersebut. Jadi mereka berpaling bukan karena tidak tahu, tidak mengerti, bahkan mereka punya ilmu, tahu kebenaran tersebut, mengerti, paham. Ya, ini benar, ini yang hak, tapi mereka berpaling. Wa asarru 'ala dzalik, dan mereka terus-menerus di atas hal tersebut. Tidak mau tobat, tidak mau rujuk, ya, tidak mau mendengar walaupun sudah dinasihati. Mereka tahu ini yang hak tapi mereka tinggalkan, mereka berpaling. Ya, ini pelanggarannya, pelanggaran besar. Apa? Balasan dari Allah, azagallahu qulubahum. Ai sarafallahu qulubahum an qabulil hidayah. Naudzubillah. Balasannya siksa apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan palingkan hati-hati mereka dari menerima hidayah. Naudzubillah. Ini hanya karena apa? Zagu. Karena mereka berpaling dari kebenaran dalam keadaan mereka sudah tahu itu adalah kebenaran. Mereka sudah punya ilmu tentang kebenaran tersebut, tapi mereka berpaling. Hukumannya apa? Allah palingkan hati-hati mereka dari menerima hidayah. Lalu kalau sudah tidak mau menerima hidayah, apa yang terjadi? Ya sudah, tersesat. Ya, melenceng, mengarah kepada jalan-jalan yang mengantar kepada neraka, kehancuran dunia, alam barzakh, akhirat. Nauzubillah. Bisa dipahami? Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Ai wallahu la yahdil qauma apa al-fasikin ay al-kharijina anit ta'ah wa minhajil haq. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang keluar dari ketaatan dan jalan yang benar. Ya, jalan kebenaran. Baik. Bisa dipahami ini ayat 1 sampai 5 dari surah As-Saff. Baik, sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.